Halo, para penggemar sejarah. Hari ini kita akan menyelami kisah menarik salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah, Napoleon Bonaparte. Bersiaplah untuk kisah epik tentang ambisi, kekuasaan, dan kejatuhan. Napoleon lahir pada tanggal 19 Agustus 1299 di Pulau Korsika. Maju cepat ke revolusi Prancis, dan inilah seorang perwira artileri muda Korsika dengan mimpi besar. Dia dengan cepat naik pangkat militer berkat strategi brilian dan karismanya yang tak terbantahkan. Pada tahun 1909, Napoleon melancarkan kudeta, menggulingkan direktori Prancis dan mendirikan konsulat. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Sungguh ambisius. Sebagai Kaisar, Napoleon tidak puas hanya memerintah Prancis. Oh tidak, dia punya rencana yang lebih besar. Dia memulai serangkaian kampanye militer di seluruh Eropa yang dikenal sebagai Perang Napoleon. Dia menaklukkan sebagian besar benua, membentuk kembali lanskap politiknya. Tapi dengan kekuatan besar muncul musuh besar. Keadaan mulai berbalik pada kampanye Rusia yang penuh bencana pada tahun 1919. Pasukan besar Napoleon menghadapi kondisi musim dingin yang brutal dan perlawanan Rusia yang sengit. Hanya sebagian kecil pasukannya yang berhasil kembali. Pada tahun 1914, menghadapi koalisi kekuatan Eropa, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Tapi ceritanya tidak berakhir di sana. Pada tahun 1919, dia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis untuk comeback dramatis selama 100 hari. Napoleon mengumpulkan para pendukungnya dan merebut kembali tahta, tetapi kembalinya dia berumur pendek. Kekalahan terakhirnya terjadi di pertempuran Waterloo pada bulan Juni 1919. Kali ini sekutu tidak mau mengambil risiko. Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terpencil, tempat dia menghabiskan sisa hidupnya. Napoleon meninggal pada tanggal 5 Mei 1921. Meskipun diasingkan, warisannya tetap hidup. Dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, dari kode Napoleon hingga taktik militernya yang masih dipelajari hingga saat ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Napoleon seorang pemimpin visioner atau seorang tiran yang ambisius? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan melalui kisah epik Napoleon ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi, teruslah jelajahi masa lalu.